Pernah nggak sih kepikiran buat jalan-jalan antar galaksi cuma dalam sekejap mata? Kayak di film-film fiksi ilmiah gitu. Impian buat bisa terbang lebih cepat dari cahaya itu udah lama banget loh, bikin kita semua penasaran. Tapi gimana kalau saya bilang ini tuh bukan cuma sekedar fantasi? Oke, kita coba bongkar ya. 30 tahun lalu ada seorang fisikawan teori namanya Miguel Alcubierre. Dia iseng-iseng coba deh ngulik konsep warp drive dari tontonan fiksi ilmiah favoritnya. Kira-kira beneran bisa nggak ya? Dan ternyata, hasilnya mengejutkan. Pakai persamaan Einstein, dia nemuin cara supaya ide ini berhasil. Ya, setidaknya di atas kertas. Idenya tuh jenius banget sebetulnya. Jadi pesawatnya sendiri itu nggak benar-benar bergerak lebih cepat dari cahaya. Tapi yang dia lakukan adalah memanipulasi jalinan ruang waktu di sekelilingnya. Coba bayangin deh, kita kayak peselancar di atas ombak. Papan seluncurnya kan nggak gerak nembus air. Tapi dia ke bawah sama ombaknya itu sendiri. Nah, konsepnya mirip-mirip gitu. Nah, yang paling penting di sini tuh gini. Pesawatnya ada di dalam gelembung warp. Semacam area ruang waktu datar yang terisolasi. Karena secara teknis pesawatnya itu diam di dalam gelembungnya, dia pinter banget ngakalin semua efek relativitas yang bikin pusing, kayak dilatasi waktu misalnya. Jadi, buat penumpang di dalamnya, perjalanan itu rasanya instan, dan mereka nggak bakal ngerasain percepatan sama sekali. Kedengerannya keren banget kan? Tapi, kalau emang sekeren itu, kenapa setelah 30 tahun kita belum juga punya warp drive? Nah, disinilah fisika kayak nabrak tembok raksasa. Teori yang di atas kertas kelihatan indah, ternyata pas mau dipraktekin, wah, masalahnya gede banget. Rintangan pertama, dan ini yang paling gila, adalah soal energinya. Buat ngejalanin mesin ini, kita butuh materi yang masanya negatif. Dan bukan cuma sedikit, kita butuh materi bermassa negatif yang jumlahnya, ya ampun, lebih dari massa seluruh alam semesta yang kita tahu. Ini bukan lagi soal tantangan teknis, ini udah masalah yang secara mendasar mustahil dengan pemahaman kita sekarang. Terus, apa sih sebenarnya materi eksotis ini? Gampangnya gini, ini tuh materi hipotetis yang sifatnya anti-gravitasi. Jadi dia itu mendorong, bukan menarik. Masalahnya, ini bukan cuma soal nemuin bahan baru. Ini tuh kayak nyuruh alkemis zaman dulu buat bikin anti-gravitasi. Kita bahkan nggak tahu hal kayak gini tuh beneran ada atau nggak secara fisika. Dan masalahnya nggak berhenti di situ aja. Coba bayangin, kita nggak bisa nyetir gelembungnya dari dalam, jadi kita cuma bisa pergi ke tujuan yang udah ditentuin dari awal. Terus pas kita nyampe, kita bakal ngelepasin ledakan radiasi yang bisa-bisa planet tujuan kita malah hancur lebur. Panasnya itu bisa lebih panas dari inti bintang loh. Dan yang paling aneh, warp drive ini pada dasarnya adalah mesin waktu yang bisa bikin paradoks dan ngerusak hukum sebab akibat. Selama 30 tahun, kayaknya mimpi warp drive ini udah mentok sampai sini. Jadi, selama 30 tahun kita buntu. Tapi, gimana kalau pertanyaan kita selama ini salah? Gimana kalau masalahnya itu bukan di mesinnya, tapi di realitas itu sendiri? Nah, ini nih yang mengubah cara berpikir kita total. Daripada kita pusing-pusing nyari solusi teknis dalam kerangka fisika yang ada sekarang, beberapa ilmuwan mulai nanya, jangan-jangan kerangka fisikanya itu sendiri yang belum lengkap? Coba deh lihat perbandingan ini. Fisika yang kita kenal sekarang, model standar, itu berjalan di satu dimensi waktu dan tiga dimensi ruang. Tapi ada teori baru yang radikal banget dari Dr. Gunther Kletetska yang ngebalik semua itu. Dia nanya, gimana kalau waktu itu juga punya tiga dimensi, sama kayak ruang? Yuk kita coba pahami lebih dalam. Dalam pandangan baru ini, waktu itu bukan lagi cuma sungai yang ngalir lurus ke depan, tapi lebih kayak lanskap yang luas dan kompleks. Kayak lautan yang punya kedalaman dan arah yang beda-beda. Dan ruang yang selama ini kita anggap paling dasar sebenarnya cuma manifestasi dari jalinan waktu ini. Analogi ini pas banget buat ngejelasinnya. Dr. Kletkachka bilang, jangan anggap ruang itu sebagai panggung tempat kejadian berlangsung. Sebaliknya, waktulah panggung yang sebenarnya. Atau kanvasnya. Dan ruang itu cuma pola yang dilukis di atasnya. Wah, ini benar-benar mengubah cara pandang kita kan? Ngebayangin tiga dimensi waktu emang agak susah ya. Oke, kita coba pecah-pecah. Dimensi pertama, gampang. Ya ini waktu yang kita rasain tiap hari, maju terus. Nah, dimensi kedua itu adalah semua kemungkinan lain dalam hidup kita. Setiap pilihan yang kita buat, itu kan menciptakan jalur waktu yang beda, kayak cabang-cabang di pohon. Dimensi kedua ini adalah keberadaan semua cabang itu secara bersamaan. Dan dimensi ketiga, nah, ini adalah kemampuan buat loncat dari satu cabang ke cabang lainnya.
Nah, yang bikin teori ini keren banget tuh implikasinya. Ini bukan sekedar ide aneh loh. Teori ini diklaim bisa secara akurat memprediksi massa partikel-partikel dasar yang jadi penyusun tubuh kita. Terus, hukum kausalitas juga tetap aman, sebab tetap ada sebelum akibat. Dan ini nih yang paling bikin para fisikawan semangat. Teori ini mungkin bisa jadi jalan buat nemuin cawan suci fisika, yaitu menyatukan dunia kuantum yang aneh dengan dunia gravitasi skala besar dari Einstein, sesuatu yang udah dicari-cari selama 100 tahun. Tentu saja, namanya juga ide radikal, pasti ada perdebatannya kan. Ini adalah sains yang benar-benar baru, artinya sekarang lagi ada di tengah-tengah diskusi dan pengujian yang super intens. Ini membawa kita ke babak baru dalam dunia fisika. Jadi, ada dua kubu nih. Di satu sisi, ada teori Kletschka yang menjanjikan penyatuan fisika. Tapi di sisi lain, ada argumen tandingan yang kuat banget dari fisikawan kayak Max Tegmark. Menurut dia, kalau waktu punya lebih dari satu dimensi, hukum sebab akibat bakal hancur. Kita nggak akan bisa memprediksi apapun. Alam semesta bakal jadi kacau balau, dan di kondisi kayak gitu, kehidupan, apalagi yang cerdas, nggak akan pernah bisa muncul. Jadi, pada akhirnya, kita ditinggal sama satu pertanyaan besar. Apakah waktu itu sebuah sungai yang ngalir lurus ke satu arah seperti yang kita rasakan selama ini? Ataukah sebenarnya waktu itu sebuah samudera dengan kedalaman dan arah yang belum pernah kita jelajahi? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin bisa mendefinisikan ulang pemahaman kita tentang segalanya.